Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sairi salafi sholihin fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saniyata asaro, maqalah yang ke-12, an ba'dil hukamai, dari sebagiannya dokternya beberapa hati. Salah satu asya'a tafrujul humso, salah satu asya'a tafrijul humso bidomil ghaini, dengan domahnya ghain, ay taksiful humuma. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan ba'dil hukamai, dari sebagiannya beberapa obat atau dokternya hati, ay atba'ul qulubi, ialah beberapa dokter hati. Salah satu asya'a tafrijul humsa, salah suatu asya, adapun tiga sesuatu, tafriju itu bisa menghilangkan susah apa salasah, al-humsa akan kesusahan. Ialah fal humsa bidomil ghain, itu di doma ghainnya, ay taksifu, ialah menghilangkan atau membuka apa salasah, al-humuma akan kesusahan. Zikrullahi ta'ala, satu, zikir kepada Allah ta'ala. Ini sering saya ceritakan, obat hati itu adanya di pesantren, ya. Kalau dokter hati itu jarang. Tapi kalau dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, dokter spesialis mata, itu banyak dokter-dokter seperti itu. Tapi dokternya hati itu jarang sekali ada, hanya ada di pesantren. Atau kalau bahasa kitab Imam Ghazali, ada namanya Rubu'ul Munjiat, seperempat kitab Ikhya-nya Imam Ghazali yang bisa menyelamatkan, khususnya menyelamatkan akidah kita atau menyelamatkan hati kita dari sesuatu yang kotor. Satu, zikrullah ta'ala. Nah, ini termasuk sesuatu yang bisa menghilangkan kesusahan kita. Kadang-kadang kan orang ketika jarang zikir susah dia ketika ada sesuatu. Tapi ketika dia tuh ahli zikir, malam zikir, pasti siangnya enak. Umpamanya nih, biasa kalau malam zikir sama Allah, atau setelah sholat subuh dia baca Quran, atau zikir sampai dia terbitnya matahari, pasti orang itu siangnya nggak bakal susah. Tapi sebaliknya, kalau malam senang tidur, pagi-pagi susah hatinya. Itu satu, zikrullah termasuk taksiful umum. Bi ayyi sihotin kanat bi ayyi sihotin, dengan mana sehot atau bahasa, kanat ada apa, zikir, ka'ayyakula, seperti baca siapa orang, kasiron dengan banyak, baca la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Ini dengan baca, biasanya kan baca la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ketika orang itu dalam keadaan butuh doang. Tapi ketika dalam lagi banyak duit, boro-boro ingat sama Allah. Nah, ini yang kita biasakan. Ketika kita lagi dalam keadaan seneng, kita dekat sama Allah. Ketika kita lagi keadaan susah, kita dekat sama Allah, lebih cepat diijabah sama Allah daripada ketika dalam keadaan susah, dekat, seneng, jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Au bil munajati, atau dengan munajat. Contohnya ka'ay yakula, seperti baca siapa orang, ya mughis kullamal huf, ya mughisa kullamal huf, wahai zat yang menolong.
Ya mughisa kullamal hufai, zat yang menolong demikian, ya. Nadahu, manggil-manggil siapa orang hu pada Allah. Wa ya mujiba kullamudor, wahai zat yang mengijabah tiap-tiap orang yang dalam keadaan kesusahan. Mudor itu biasanya diartikan dengan bahasa tidak stabil. Kalau bahasa wetan itu bahasa poyang-paying. Poyang-paying itu ketika orang biasanya tidak punya duit kan puyeng. Jadi kayak orang Masya Allah. Ini namanya mutor. Dungaan, ada'ahu, yang berdoa siapa orang hu pada Allah. Waya haliman ngangkul zi hafwah. Waya haliman, wahai zat yang welas ngangkul zi hafatin, dari tiap-tiap orang yang mempunyai dosa. Asohu, yang durhaka siapa kulli dhihafahu pada Allah. Berarti ketika kita lagi dalam keadaan punya dosa sama Allah, kita dengan munajat sama Allah, wa ya khaliman ngan kulli hafah, atau ya ghafar ighfir lana wa ya qaiman bil kifayah, wa ya qaiman, wahai zat yang waya ko iman bil kifayati liman asarhu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la asra ilaihi. Waya ko iman, wahai zat yang berdiri bil kifayati dengan kecukupan, liman bagi orang asarhu yang milih siapa Allahu pada man ala dunyahu pada dunyanya man. As'aluka al-wusula ila ma la asla ilaihi. As'aluka, minta saya kepada Tuhan, al-wusul akan sampai ilama pada sesuatu, la asla yang tidak ada asal itu mawjud ilaihi pada ma. Illa bima'unatika, kecuali dengan ma'unah atau pertolongan Tuhan. Wa daf'ima, dan menolak sesuatu la atiku yang tidak kuat siapa saya, daf'ahu akan menolak ma illa bikuwatika, kecuali dengan kekuatan Tuhan. Maka dengan baca la hawla wala quwata illa billah, yang artinya itu la hawla wala, tidak ada kekuatan bisa mengerjakan ibadah itu maujud, ya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan bisa meninggalkan maksiat illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Maka di sini wa daf'i ma la atiku daf'ahu illa bikuwatika. Jadi tidak ada kekuatan sedikit pun dari kita semua. Was'aluka khairata fiha afiatan wa afiatan fiha khairah. Wa as'aluka, dan minta siapa saya pada Tuhan, khairatan akan kebagusan, fiha itu dalam khairah, afiatun bermula kebagusan, wa afiatun fiha khairah, wa afiatun, dan kebagusan fiha itu, was'aluka khairatan fiha afiatun wa afiatan fiha khairatun, gitu loh. Wa afiatan, dan itu jadi khobar, asalnya kan wa as'aluka afiatan fiha khairah. Wa afiatan, dan minta saya akan kesehatan fiha itu dalam afiah khairatun bermula kebagusan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kedua, waliqa'a auliyaihi, dan ketemu beberapa kekasihnya Allah. Aulia minal ulama, dari ulama, wasolihina, dan beberapa orang-orang soleh. Jadi ada waliyul ulama, ada ulamaul aulia, ya. Waliyul ulama, ulamaul aulia, artinya ada memang yang dia wali dan itu sebagai wali dan ulama. Ada cuman wali doang, bukan ulama. Ada yang ulama terkenal tapi bukan wali. Contoh, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terkenal dengan kewaliannya, tapi Imam Syafi'i yang sangat alim, yang sangat terkenal, tidak terkenal dengan sifat kewaliannya. Bukan berarti
Imam Syafi'i itu bukan wali, itu bukan. Imam Syafi'i itu wali. Bukan berarti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ulama, bukan. Tuan Syekh Abdul Qadir juga seorang ulama besar. Dia punya karangan kitab juga. Maka ada waliul ulama, ada ulama yang wali. Maka ketika kita minta sama Allah dengan wasilah, biasanya tidak dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali, tidak. Tapi ketika kita wasilah dengan beberapa wali, yaitu dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka dengan bahasa inna nas'aluka, itu loh, Allahumma sholli, itu kan kalau di wasilah itu, ini waliko auliyaihi minal ulama wasolehin, lah orang-orang soleh juga bisa untuk wasilah. Wa kalamal hukama'i, dan kalamnya beberapa ahli hikmah, ayyilladzi yadullu ala khairi dunya wal akhirah, ayyilladzi ialah ulama, yadullu yang menunjukkan siapa, alladzi ala khairid dunya, ngala khairid dunya, atas kebagusan dunia, wal akhirati, dan kebagusan akhirat. Maka tiga sesuatu ini sebagai obat hati kita untuk menghilangkan kesusahan kita. Satu, sering zikir pada Allah Ta'ala. Dua, sering ketemu dengan wali-wali Allah, baik itu wali yang masih hidup atau wali yang sudah meninggal. Yang ketiga, sering kita dengarkan kalamnya hukama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisata asarata, bermula maqalah yang ke-13, Anil Hasan Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akabir tabi'in. Wa huwa, adapun Hasan Basri, min akabir tabi'ina, itu dari beberapa pembesar-pembesarnya tabi'in. Man la adabalah la ilmalah, wa man la sabarolah la dinalah, wa man la wara'alah la zulfalah. Man, siapa orang, la adaba, tidak adab itu mawjud lagi bagi man, ma'allahi ta'ala, beserta Allah Ta'ala, wa ma'al kholqi, dan beserta makhluk, la ilma, tidak ada itu ilmu itu mawjud lahu bagi man, ya'tadu bihi, ya'tadu yang membiasakan siapa man, bihi dengan ilmu. Berarti ketika orang tidak ada adab, berarti dia tidak punya ilmu. Maka ada makalah al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Tetap antara ilmu dan adab, dua-duanya saling berkaitan. Cuman tidak ilmu doang, tidak punya adab, nggak mungkin. Kalau orang punya adab, kalau orang punya ilmu, pasti punya adab. Tapi ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab, ya ada, tapi sedikit. Waman la sobarolah la dinalah, waman, siapa orang la sobaro, yang tidak ada kesabaran itu mawjud lahu bagi man, ala tahammulil balaya, atas menanggung beberapa bilai, ala tahammulil balaya, atas menanggung beberapa bilai, wa adzal kholqi, dan menyakitkannya makhluk, wa ala masyaqati ijtina bil ma'asi, dan atas beratnya meninggalkan maksiat, wa ala adail faraidi, dan atas mendatangi atau mengerjakan beberapa fardu, la dina, tidak ada agama itu mawjud lagi lahu bagi man, ya'tadu bihi, ya'tadu yang membiasakan siapa man lahu pada din. Artinya ketika tidak ada orang bersabar kan ada dua, ada namanya sabar baliyat, ada namanya sabar to'at. Nah, sabar baliyat ketika kita mendapat bala dari Allah Ta'ala, tetap kita dalam keadaan sabar. Ini sabar baliyat. Ada sabar to'at. Sabar to'at ketika kita disuruh untuk sholat subuh. Contoh, biasanya kan sholat subuh sholat yang paling berat bagi orang yang pemalas. Maka ketika kita sholat subuh, pas waktunya dingin, hujan, dalam rumah, musola jauh, jarang tetangga, dikelonin bini lah, ini dikelonin bini inilah yang menjadikan orang itu malas. Lah, untuk mengerjakan seperti itu kita harus sabar untuk mengerjakan faraid. Artinya sabar itu ketika seperti itu wajib kita kerjakan dengan sempurna. Ini sabar
taat. Ya. Nah, sabar baliyat berarti ketika kita mendapatkan bala dari Allah Ta'ala, ketika kita dimaki-maki sama orang, dijelek-jelekin sama orang, bodoh amat. Punya mazhab seperti itu harus. Itulah dinalah. La dina, tidak ada agama itu maujud lahu bagi man ya'tadu, yang membiasakan siapa man lahu bihi pada din. Wa man la waru'alah la zulfalah. Wa man, siapa orang, la waru'a, tidak ada wirai, lahu bagi man, la waru'a, tidak akan menjaga. Wa man, siapa orang, la waru'a, tidak menjaga, siapa man, la waru'a, la tidak ada menjaga, lahu bagi man min anil maharimi, dari beberapa sesuatu yang diharamkan, wasubuhati, dan sesuatu yang subhat, la zulfa, la zulfa, tidak ada bagian, lahu bagiman, ayla martabata, tidak ada martabat itu mawjud lahu bagiman, ngindallahi, di sisi Allah, wala qurbata lahu minallah, wala qurbata, dan tidak ada kedekatan itu mawjud lahu bagiman minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Maka ketika ada orang tidak mempunyai sifat wirai, tidak menjaga sedikit pun dari Allah yang tidak menjaga sedikit pun dari sesuatu yang Allah larang, apalagi dari beberapa subhat, ya. Subhat aja tidak, apalagi yang haram, tidak menjaga, maka la zulfalah, tidak ada martabat. Orang itu tidak ada martabat, tidak ada tingkatan ngindallah, wala qurbatalah minallah, dan tidak ada kedekatan sedikit pun orang itu dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah asarata ruwiya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi fa balagha zalika nabiyuhum fa ba'asa ilahi fa atahu wallahu alam bisawab.